Syaitan itu diambil dari kata syata yashitu syaitan. Padanan katanya adalah dua. Yang pertama halaka, artinya binasa. Yang kedua adalah ba'uda, artinya jauh. Mengapa dia disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah. Mengapa disebut dia halaka? Karena dia binasa. Sedangkan kita kekal abadi di surga nanti insya Allah. Setiap menyebutkan makhluk selalu disebut dua. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita selalu di nomor dua kan. Kenapa? Karena memang dia lebih tua dari kita. Ada makhluk yang bernama jin. Lalu yang baik-baiknya itu, buka surat Al-Jin juz 29. Yang baik-baik itu disebut dengan wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang kafir. Yang muslim itu disebut dengan jin muslim. Sedangkan yang kafir ini disebut dengan jin kafir. Dan perbuatannya jahat, jauh dari rahmat Allah, binasa, maka dia disebut dengan syaitan. Dan manusia pun, kalau perbuatannya jauh dari rahmat Allah, dan dia binasa, masuk neraka, jahanam, maka dia juga disebut dengan syaitan. Maka ada disebut syayatin al-ins wal jin. Setan-setan yang berasal dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Induk dari setan yang jahat ini disebut dengan iblis. Diambil dari kata ablasa, mublisun. Iblis artinya orang yang putus asa, hopeless. Iblis, putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Awalnya dia baik, amalnya banyak, lalu kemudian sampai level 1, level 2, level 3, sampai dia setara selevel dengan para malaikat. Lalu orang menduga dia malaikat. Bukan. Malaikat itu diciptakan dari nur. Sedangkan iblis, dia adalah jin diciptakan dari nar. Dia sendiri ngaku. Ketika Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Allah mau kasih tahu kepada orang yang tidak tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan semua malaikat bersujud kepada Adam? Dia berkata, khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam dari tanah. Jadi kalau begitu ada 3 penciptaan. Manusia dari tanah, malaikat dari nur, sedangkan iblis dari nar. Bedakan antara nur dengan nar. Nur adalah cahaya, nar adalah api. Dan dia berdialog dengan Allah. Fa bi'izzatika, aku bersumpah demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka anak cucu Adam ini, madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad, maka aku akan goda mereka. Nabi kasih tahu, asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam tubuh manusia aliran darah. Fadayyiqu, maka persempit aliran darahnya. Maka kita disuruh berpuasa untuk mempersempit peredaran setan. Makanya dikatakan idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Ustaz, katanya setan dibelenggu. Kok saya terus tergoda oleh setan? Jangan-jangan saya sudah jadi setan. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Karena kuatnya iman orang yang berpuasa, seakan-akan setan terbelenggu. Maka seakan-akan dia terbelenggu. Begitu kata Imam An-Nawawi. Langkah yang pertama, wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi dan merasa benar. Peminum khamar tahu bahwa dia salah, tapi kemudian terkadang dia mencari dalil untuk melegitimasi. Pezina dalam hati kecilnya dia tahu dia salah, tapi kemudian mencari-cari untuk melegitimasi. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Lalu kemudian pada puncaknya wala amurannahum, aku akan perintahkan mereka, dan orang itu mulai dia seperti wayang dimainkan oleh dalang.
dipermainkan oleh setan. Maka mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang connect dengan Allah, berzikir, dengan orang yang lalai lupa, seperti orang hidup dan orang mati. Maka di bulan Ramadan itu setan sulit masuk karena kita betul-betul dalam kontrol dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang nawari makanan di siang. Ayo kita makan siang. Ana shaim, saya sedang berpuasa. Gua yang bayar. Oke, boleh juga. Ini berarti belum lagi kuat. Oh ya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dalam dialog iblis dengan Allah, aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Wala ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi manusia itu dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Waduh, ini semua ucapan dituliskan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bagaimana permusuhan abadi. Tapi ada pengecualian. Siapa itu yang tidak bisa dimasuki oleh setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Dan ibadah yang paling ikhlas adalah ibadah puasa. Bagaimana strategi kita biar kita nggak kalah marketing sama setan itu? Yang pertama mesti kenalan sama setan. Oh, kenalan. Itulah perlunya ilmu setan. Iya. Araftu syarra la lisyarri walakin lijtinabihi. Saya tahu ilmu kejahatan bukan mau buat jahat, tapi mau menghindari kejahatan. Maka ada istilahnya kriminolog. Jadi kalau terjadi sesuatu, bapak-bapak dari kepolisian mau wawancarai kriminolog. Sampai S3 di kampus-kampus kita ada jurusan kriminologi, ilmu tentang kriminal. Profesor kriminolog mengerti. Dan inilah pembahasan kita tentang langkah setan, asal setan, perbuatan setan, bagaimana kesenangan setan. Manama, siapa yang tertidur, walam yusolli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi udhuni, setan kencing di telinganya. Berarti kita sudah menyediakan toilet setan. Kemudian dari mana pintu setan masuk? Setan masuk itu alladzi waswisu, berbisik. Di mana dia berbisik? Fi sudur. Sudur dada, kiri kanan. Yang bagian mana? Ternyata ada satu lagi. Ala fil jasadi mudghah, dalam jasad ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Mana dia? Ala wahyal qalb. Ternyata dia jantung. Kata Nabi, asyaitanu yajri majrad dam, dia mengalir dalam aliran darah. Jantung menyemburkan darah. Berarti di situ letaknya. Maka guru-guru kita mengajarkan letak hentakan zikir itu di situ. Zikir ismuz zat, Allah, 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 Allah. Maka kita diajarkan untuk berzikir, untuk mengusir setan. Kenapa setan tidak pergi? Karena zikirnya hanya di ujung bibir, di tepi lidah. Zikirnya tidak di hati. Apalagi kalau zikirnya streaming. Hidupkan untuk lihat yang dilihat. Maka kita mesti melihat ke dalam diri kita. Kita lebih mengetahui itu. Apa amal yang paling afdal yang Rasulullah? Antufariqad dunya, kau tinggalkan dunia. Walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah. Bizikrillah, berzikir melihat Allah. Kalimat yang paling afdal di antara zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, istighfar zikir, salawat zikir. Afdalul zikri, dalam hadis, seafdal paling afdal zikir la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Allah mengumpamakan la ilaha illallah itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pokok kayu yang kokoh. Bagaimana pokok kayu yang kokoh? Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke dalam tanah, akar tunggal ke dalam tanah ke bawah. Wa far'uha fis sama, sedangkan cabangnya, pucuknya ke atas. Maka kalau kuat tauhidnya, kuat akidahnya, dibaringi dengan amal, datang pertolongan Allah. Huwallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Kita hanya menyiapkan cawannya, maka cairannya biarlah Allah yang akan menurunkannya ke dalam. Itu usaha kita, itu ikhtiar kita, tapi kita tetap tidak sombong. Andai Abdul Somad yang lebih dulu sakit di ruang ICU, datang Kiai, datang Mas Ari, maka tetap saya tidak mengatakan
aku sudah dekat dengan Allah, zikirku kuat, jangan bisikkan. Ya. Tetap mereka berdua sebagai guru dan sahabat tetap membisikkan, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan mati, la ilaha illallah. Jangan nanti Mas Ari datang bukan baru, gimana Mas Ari, Ustaz Somad? Kayaknya Ustaz udah tahu bacanya, biarlah dia sendiri. Tetap kita tolong. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau kamu berdua, setan akan menjauh. Tapi berdua orang yang imannya kuat dan ikhlas. Wallahu a'lam.